next time. Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Aufa gitu ya. Oke, kita akan lanjutin di momentum kita. Sekarang udah contoh ketiga gitu. Ini udah ada soalnya. Kalau kalian mau nyobain ngerjain dulu baru di review sama aku bareng gitu ya. Nanti lihat pembahasannya. Kalau mau ngerjain dulu boleh, daripada ngelihat dulu gitu ya. Apa sih Aufa? Oke gitu ya. Nah, kita langsung aja ke contoh soal nomor 3. Sebuah mobil sedan kecil bermassa 1 ton sedang bergerak ke timur dengan kelajuan 20 meter per second. Dan sebuah mobil sedan bermassa 2,5 ton sedang bergerak ke utara dengan kelajuan 15 meter per second. Besar momentum total sesaat sebelum tabrakan terjadi adalah, oke, karena yang ditanya adalah momentum total, berarti ini adalah momentum gabungan antara mobil sedan kecil sama sedan besar ya. Sebelum itu kita akan tulis dulu diketahuinya. Oke, mobil sedan kecil masanya 1 ton ya. Kita anggap aja ini M1 yang kecil. 1 ton kita jadiin kilogram, jadinya 1000 gitu ya. Kemudian V-nya, V1-nya adalah 20 meter per second. But kita harus kasih note kalau arahnya itu ke timur. Oke. Kemudian mobil sedan yang besar kedua, ini kita anggap kedua, berarti M2-nya 2,5 ton atau 2500, sedang bergerak ke utara dengan kelajuan 15 meter per second, berarti V2-nya adalah 15 meter per second, arahnya utara. Oke. Kemudian besar momentum total sesaat sebelum tabrakan, berarti yang ditanya adalah P total ya. Kita jawab saja karena di sini ada momentumnya terdiri dari momentum untuk benda pertama dan momentum untuk benda kedua, maka kita akan hitung dulu P1 dan P2 ya. Jadi P1-nya berapa? Ya M1 kali V1. M1-nya 1000, V1-nya 20 ya. Jadi 20.000. Oke, untuk yang P2-nya berapa? Ya 2500 kali 15 ya. Jadi jawabannya adalah 375.000 ya. 25 kali 15 itu 375.000 gitu maksudnya. Oke, kita jawab sekarang karena momentum itu besaran vektor berarti bergantung sama arah ya. Nah, karena ini ada arahnya kita akan nentuin ini. Untuk P1 itu arahnya ke timur, jadi ke sana ya, ini P1. Oke. Kemudian P2 itu arahnya utara, ke sana ya. Ini kalau kita ngerjain di kertas bener ya. Kalau kayak gini kamu megang HP silahkan di horizontalin. Jadi jangan vertikal biar utara itu bukan ke atas ya, tapi utara itu ya ke arah utara gitu. Tapi kalian nggak perlu jadi kompas ya, kemudian nyari arah utara mana, timur mana. Kita lanjut ya, karena besarnya kayak gini, berarti kita tarik aja. Di mana sih si momentum totalnya? Nah, kita bisa pakai yang jajar genjang ya. Jadi cara jajar genjang kita tarik. Nah, ini dia si momentum total ya. Jadi arahnya ke sana. Rumus jajar genjang masih inget kan? Yang panjang itu loh. Nah, berarti P totalnya adalah akar P1 kuadrat plus P2 kuadrat plus 2P1 P2 cos, karena di sini 90 derajat berarti kasih 90 aja ya. Kalau misalkan dia nggak membentuk 90 gimana? Contohnya misalkan yang satu arah utara, yang satu arah tenggara kayak gitu. Nah, berarti kalian sesuaiin aja sudutnya gitu. Oke, cos 90 itu berapa? Yap, 0 ya. Jadi di sini nggak ngaruh. Sehingga jawabannya adalah akar P1 kuadrat plus P2 kuadrat, di mana nilainya udah ada. Tinggal masukin aja gitu ya. Nah, ini nilainya berapa sih? Oke, kalau aku pakai kalkulator, tapi kalau sebenarnya ini aku ngitungnya manual itu 10 sama 20 ini kayaknya ini sebenarnya triple Pitagoras sih. Tapi kalau kalian nggak mau ribet ya nilainya pakai kalkulator aja. 42.500 gitu ya. Karena ini masih latihan soal gitu. Kalau nggak latihan soal ya ulangan gitu hitung aja manual. Oke. Kalau angkanya terlalu besar biasanya dia pakai triple Pitagoras atau kalian bisa turun-turunin gitu loh. Maksudnya sampai dia ketemu misalkan 345 tapi dia kelipatannya kayak gitu. Oke, kalau kalian penasaran gimana sih cara ngitung cepet, coret-coret, atau misalkan how to calculate tapi dia tuh kayak misalkan triple Pythagoras, kok bisa sih Kak itu bisa triple Pythagoras? Nah, kalian boleh komen aja. Sometimes aku mungkin bisa kasih video gimana sih trik buat nyelesain angka-angka yang terlalu besar kayak gitu ya. Di fisika itu kan kalau nggak angkanya besar, kecil gitu ya. Jadi itu trik banget sih gimana kalian bisa nyoret-nyoret tanpa ngitung yang gede. Buat kalian yang udah SMA, apalagi udah kelas 11 sama 12, mulailah latihan
untuk coret-coret yang pertama, kemudian yang kedua adalah gimana menghitung biar angkanya tidak terlalu besar ya, karena kalau terlalu besar itu pusing sendiri kalian gitu ya. Iya, kalau bener di akhir jawabannya. Kalau tiba-tiba tidak ketemu dan desimal, nah itu kalian pasti frustasi sendiri. Itu salah satu kendala kenapa orang mungkin nggak terlalu suka fisika gitu ya, karena angkanya besar-besar, angkanya susah dihitung, padahal enggak. Padahal ada cara yang lebih gampang untuk menghitung itu. Oke, kalau kalian butuh tipsnya silahkan komen gitu ya. Daripada panjang lebar, terima kasih udah nonton video ini. Habis ini kita masih ngelanjutin ke video selanjutnya yaitu Impulse. So stay tune terus di channel Aufa. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Jaga kesehatan selalu buat kalian. Share video ini ke teman kalian biar kita bisa belajar bareng gitu ya. Sukses bareng. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelupaan jawabannya C ya.